Apa kabarnya pada malam hari ini? Baik, puji Tuhan. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian atau pemirsa yang sedang mengikuti acara ini lewat Facebook yang sedang live streaming pada malam hari ini, baik pun yang sedang mengikuti acara ini lewat YouTube juga. Puji nama Tuhan, saya bisa berdiri di depan ini itu karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan saya. Dan saya juga berterima kasih kepada ketiga gembala saya, ada Dr. Suwento Liao, ada Bapak Dr. Stephen Liao, dan juga ada Dr. Andrew Liao yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di depan ini, tentunya untuk berbagi. Dan mungkin saya ingin akan menguraikan ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Baik, di zaman modern saat ini, medsos sangat bermanfaat bagi kita. Kita bisa menggunakan medsos ini sebagai sarana untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kita bisa menggunakan medsos ini untuk memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil. Dan kita lewat medsos ini, apapun yang kita pakai, baik itu aplikasi Facebook dan aplikasi lainnya, lewat itu bisa kita menggunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, seperti saat malam hari ini kita bisa menjangkau orang-orang di luar sana yang tidak berkumpul bersama kita, yang tidak bergabung bersama kita pada malam hari ini. Namun lewat medsos kita dapat menjangkau mereka lewat medsos yang kita gunakan pada malam hari ini. Dan langsung saja saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk membuka Alkitabnya. Membuka Alkitabnya dari 2 Timotius 4. Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa berkumpul di ruangan ini untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pada malam hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami menyerahkan acara ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan bercampur tangan untuk acara pada malam hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab di 2 Timotius
catatan sejarah adalah bahwa kitab Timotius ini adalah kitab terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Dan tentu kitab ini dituliskan kepada Timotius, anak rohaninya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Efesus adalah kota besar dan tentunya kota Efesus ini dekat dengan pelabuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian bahwa di kota Efesus pencampuran budaya dan perdagangan terjadi di kota Efesus pada saat itu. Jadi pada saat itu kota Efesus ini sesuatu kota yang sangat strategis yang dipilih oleh Paulus. Paulus tinggal 2 tahun di kota Efesus pada saat itu. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 19, 2 tahun Paulus tinggal di Efesus. Kemudian kalau kita melihat bahwa di kota Efesus itu sendiri adalah salah satu Asia, ya. Asia yang saya maksud adalah Asia kecil atau bisa disebut adalah Asia Minor, di mana nanti itu Paulus akan menugaskan anak rohaninya yang bernama Timotius. Nah, kalau kita bertanya-tanya siapa Timotius? Ya, Timotius adalah seorang anak muda, ya, seorang yang di dalam surat Timotius itu, di surat Timotius tersebut, kalau kita melihat, dia sering menasehati anak rohaninya ini. Karena kenapa? Karena Timotius ini dikategorikan atau bisa kita anggap termasuk muda. Ya, termasuk muda. Pada masa itu, ya, kalau kita melihat seorang pemimpin gereja biasanya pada umur 40 tahun ke atas, ya, biasanya pemimpin gereja diberikan tugas. Nah, sedangkan Timotius kalau saya melihat, ya, kalau saya perhatikan di umur 30 ke atas, kalau saya melihat catatan sejarah 30 tahun ke atas itu, Timotius masih dianggap muda, masih dikategorikan Timotius masih muda. Wah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jadi ada beberapa nasihat-nasihat kalau kita melihat mereview kembali ayat-ayat sebelumnya, bahwa Timotius ini seorang anak muda, seorang yang masih muda, yang akan ditugaskan untuk melayani jemaat di Efesus. Kenapa harus ditugaskan melayani di Efesus? Karena kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat 2 Timotius ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adalah kitab terakhir. Kalau kita melihat atau kita membaca atau melihat pesan terakhir seorang rasul tua atau seorang Rasul Paulus, kalau kita melihat ada pesan-pesan terakhir. Dan kalau kita melihat pesan-pesan terakhir itu di dalam surat Timotius itu, 2 Timotius itu bersifat personal, ya, bersifat pribadi dan di dalamnya itu berisikan kerinduan, ya, berisikan pengharapan. Pengharapan apa? Karena sebentar lagi Rasul Paulus ini akan dihukum mati. Ya, jadi sebelum dia dihukum mati, ada pesan, ada suatu mandat yang akan diemban oleh Timotius, ya, yang akan dilakukan oleh Timotius, ya. Tugas apa? Yaitu melayani di jemaat di Efesus, karena di jemaat Efesus itu banyak sekali pergumulan, ya, banyak sekali pergumulan di dalam jemaat Efesus. Kalau kita melihat di jemaat Efesus ini banyak sekali hal-hal yang mereka hadapi, ya, baik secara internal maupun secara eksternal, ya. Secara internal saja, ya, dari luar saja, ya, jemaat di Efesus itu, ya, di Asia, di kota Efesus itu, mereka mendapatkan yang namanya tantangan secara ya dari luar, ya, dari luar.
Misalkan mereka ada penganiayaan terhadap mereka, penganiayaan terhadap Yesus Kristus dan para pengikutnya pada saat itu. Dan orang-orang menganiaya mereka itu, coba kita perhatikan bahwa orang-orang yang menganiaya mereka, yang mengejar mereka, bukan karena kejahatan mereka, bukan karena ketidakbaikan mereka, tetapi karena kesalehan mereka, karena ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, karena mereka semangat, ya, kalau bahasa saat ini itu on fire, ya, punya power istilahnya. Jadi punya kekuatan, punya alasan kenapa mereka mengikut Yesus, mengikut Kristus. Jadi pada saat itu bukan dikejar-kejar karena mereka berbuat kejahatan, bukan karena dikejar-kejar karena berbuat sesuatu hal yang buruk, tetapi mereka dianiaya, mereka dikejar karena kesalehan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu tantangan dari luar. Sedangkan pun tantangan dari dalam, kalau kita memperhatikan itu sering terjadi juga di kalangan kita, di kalangan orang Kristen di zaman sekarang ini, ya. Misalkan apa? Di zaman itu, kalau kita memperhatikan itu di surat-surat Paulus sebelumnya, bahwa ternyata akan muncul penyesat. Ya, akan muncul penyesat. Kalau kita memperhatikan di Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32, saya akan mencoba membukanya untuk kita pada malam hari ini. Jadi kalau kita membuka Alkitab kita, biar lebih Alkitabiah. Seperti itu. Kalau kita tidak membuka Alkitab sama sekali, nanti dibilang ini di depan pengkhotbah apa bukan gitu. Biasanya seperti itu. Nah, seorang pengkhotbah itu tentunya apa yang dia beritakan apa? Ya, tentu firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kita akan percepat biar tidak lama. Ayat 19, ya. Ayat 29. Ayat 29. Ini, ya, saya akan bacakan untuk kita. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tidak tahu lamanya, 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi itu ada tantangan dari dalam ternyata, ya. Munculnya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang sudah menyimpang, yang sudah ajaran sesat ini memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Paulus menasihati bahwa akan muncul. Ketika Paulus menasihati akan ada suatu, istilahnya itu kalau kita katakan suatu perintah atau suatu ajakan bahwa kita harus berjaga-jaga pada saat itu. Jangan sampai kita disesatkan oleh mereka. Ya, kadang-kadang di kalangan kita, ya, kalau doktrinnya tidak kuat, ya, kalau pengajarannya tidak kuat, tidak kokoh di dalam sebuah gereja, maka akan gampang masuknya ajaran sesat, ajaran yang menyimpang. Tetapi kalau kuat itu gereja, pengajarannya, maka tidak gampang. Maka orang-orang yang masuk ke dalam dengan membawa ajaran sesat, dengan gampangnya terhempas, ya, akan gampangnya dikalahkan oleh pengajaran yang benar. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu terlalu
panjang pendahuluannya. Saya akan ya, tema khotbah saya pada malam hari ini terlalu panjang sekali. Ya, tema khotbah saya pada malam hari ini adalah 5 perintah Rasul Paulus kepada pembela kebenaran. Sekali lagi, tema khotbah saya pada malam hari ini yaitu 5 perintah Rasul Paulus kepada pembela kebenaran. Sekali lagi supaya kita ingat 5 perintah Rasul Paulus kepada pembela kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di ayat kedua dan ketiga, kita akan fokus di ayatnya yang kedua dan ketiga. Saya akan bacakan sekali lagi. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, 5 perintah Rasul Paulus kepada pembela kebenaran. Apakah Anda dan saya pembela kebenaran pada saat ini? Ya, kita adalah pembela kebenaran. Ya. Nasihat pertama ini adalah, yang pertama adalah beritakan firman. Beritakan firman. Beritakan firman. Ya, kalau seorang pengkhotbah, ya, misalnya pelayan Tuhan maju ke depan, apa yang dia beritakan? Dongeng, pengalamannya, atau kesaksian? Tidak demikian. Nasihat Paulus yang pertama ini sangat serius, ya. Ini bersifat serius, adalah beritakan firman. Itu suatu perintah, ya, perintah, ya, sekali lagi, perintah yang sangat serius. Itu tidak main-main, ya. Kalau tidak memberitakan firman, apa kata Paulus? Celaka. Celaka. Jadi sangat disayangkan kalau banyak para pengkhotbah, ya, kalau hanya maju ke depan menyampaikan kesaksian, ya udah lebih dari cukup, menyampaikan pengalamannya, menyampaikan hubungan intimnya dengan Tuhan, itu ya. Kalau kita melihat dari pandangan-pandangan orang bahwa ya ini sudah lari dari nasihat ini. Ya, apa nasihat pertama? Beritakan firman, bukan beritakan dongeng, bukan beritakan pengalaman dan lain sebagainya, bukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah beritakan firman ini hanya berlaku kepada kita seorang pengkhotbah? Atau kepada seorang gembala atau apa? Tidak sebenarnya. Itu tidak, ya, tidak hanya ditugaskan kepada seorang pengkhotbah, tetapi kepada setiap orang percaya ketika dia mendengarkan Injil, ya, ketika dia mendengarkan doktrin yang benar, maka ada satu kerinduan, ya, ya, mengingat kembali amanat agung, ya, mengingat kembali amanat agung bahwa, kalau yang punya kerinduan, dia tidak mau hanya dia saja yang diselamatkan, ya, dia tidak mau hanya dia saja yang masuk surga. Tentu ada kerinduan, ya. Misalkan saya ada kerinduan ketika saya 4 tahun mengenal Grafe ini, saya ada kerinduan untuk berbagi kepada keluarga saya. Itu kerinduan yang dibarengi dengan doa. Karena itu sangat serius. Kerinduan yang dibarengi dengan doa. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan untuk menyampaikan kerinduan Anda, untuk menyampaikan Injil itu, firman itu. Sekali lagi, sangat disayangkan kalau saya dan Anda memberitakan sesuatu hal yang lain di luar Injil. Karena kenapa? Berita yang harus didengar oleh orang yang hidup adalah berita Injil, karena Injil menyelamatkan.
Karena Injil menyelamatkan. Karena lewat berita Injil, orang itu bisa mengenal kebenaran dan diselamatkan. Ada amin? Ya. Jadi Anda mendengarkan Injil pada malam hari ini, mendengarkan Injil berapa tahun Anda mendengarkan Injil pada malam hari ini, itu tidak sia-sia. Itu menyelamatkan saudara dan saya pada malam hari ini. Sebenarnya untuk mengekspo yang ayat ini sebenarnya panjang. Jadi karena waktu, kita akan mencoba ke nasihat kedua. Siap sedia. Siap sedia. Siap sedia, berarti siap sedia. Ya. Siap sedia dalam hal apa? Ya, di sini Rasul Paulus menuliskan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Siap sedialah. Itu berbicara, kalau saya melihat, itu berbicara waktu. Ya. Ya, ini saya akan menjelaskan gambaran yang sangat sederhana untuk kita. Kalau siap sedia itu, kadang-kadang orang itu, ya saya juga di lapangan beberapa bulan ini, 2 bulan ini, kadang-kadang ada dalam hati kita, saya tidak tahu ya kalau saudara-saudari juga mengalami hal ini. Hanya pas waktu menguntungkan saja saya ke lapangan, memberitakan Injil, pas semangat-semangatnya, ya, pas happy-happynya misalkan, nggak ada tantangan misalkan. Jadi, ya di situ orang itu menyampaikan firman Tuhan, ya itu dia siap, ya waktu baik, ya ketika ada waktu baiknya saja dia bergerak, dia keluar, dia mau mencari jiwa. Tetapi di saat ada waktu yang buruk seperti misalkan waktu yang buruk itu misalkan mungkin sebenarnya di bahasa aslinya itu berbicara tentang musim, ya, in season, ya. Kalau kita melihat di KJV, kita akan coba di KJV. Kalau kita buka KJV biar kelihatan akademis, ya, jangan, ya, coba. Kalau kita tidak membuka Alkitab, maka tidak dibilang Alkitabiah. Jadi kita buka Alkitab, maka dikatakan Alkitabiah. Tapi kalau kita buka ini, buka itu, bahkan akan kelihatan akademisnya, kan? Karena kita adalah kalangan. Oke. 2 Timotius pasal 4, ya. Kita akan coba. Oke, di 2 Timotius pasal 2, di situ dikatakan in season, out of season. Itu berbicara musim. Ya. Kalau saya searching tentang musim di Israel atau di daerah Turki, ada 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin. Ada 4. Jadi beberapa musim itu Timotius dinasehati supaya dia tetap siap sedia. Ya, supaya dia tetap siap sedia. Kalau di Indonesia ada 2 musim apa? Makanya dibilang time, istilahnya waktu, ya. Jadi waktu yang baik dan waktu yang tidak baik. Jadi kalau kita di Indonesia ini, apapun kondisinya, apapun kondisi waktu itu, mari siap sedialah untuk memberitakan Injil. Ya, ada sedikit yang ingin saya share untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saat ini, ya, ini juga medsos ini sangat membantu kita untuk memberitakan Injil, ya. Memberitakan Injil sangat membantu sekali, ya. Menjangkau jiwa-jiwa, ya. Walaupun banyak ya yang memakai juga selain kita, maka ini sangat membantu kita. Tapi kalau saya lihat, saya observasi di luar, ternyata beda di zaman dahulu, ya, di zaman para pendahulu kita, ya. Di zaman pendahulu kita itu menginjil ke daerah-daerah itu, ke suatu tempat itu pasti akan mengalami yang namanya tantangan-tantangan. Dan ingat, yang mereka bawakan itu adalah Injil. Ya. Beda di zaman modern saat ini. Mission trip. Ya, ada kira-kira 4 kali saya mission trip. Tahu-taunya bukan Injil, bukan pengajaran yang dibawa, bukan doktrin yang benar yang dibawa. Ternyata hanya bawanya itu
kita mengikuti acara yang gereja yang kita kunjungi. Jadi kebanyakan kalau khotbahnya itu tidak bersifat doktrinal, karena hati-hati kalau doktrinal kita akan diusir. Jadi kita tidak mau diusir. Jadi kebanyakan yang mereka menggunakan khotbah devosional, kalau kita bilang ya khotbah seperti ini devosional, bukan bersifat doktrin. Kalau kita berbicara doktrin di gereja orang, maka kita nggak bisa pulang. Kita tidak dibayari untuk ongkos pulang gitu, seperti itu. 2017 yang lalu saya ke Nias mission trip ke Sumba. Jadi kita tidak bawa doktrin, diam-diam. Jadi kita seperti bunglon. Jadi kita gereja Sumba. Jadi kita ngikut di situ. Yang penting kita khotbah devosional, bukan doktrinnya. Jangan omong doktrin. Kita ke Nias, BNKP, jadi kita bisa ke gereja tetangga, GB. Yang penting kita bisa menyesuaikan diri kita. Tidak seperti itu. Jadi siap sedialah, walaupun banyak tantangan yang menolak kita di lapangan, tapi tetap terus maju. Maju, jangan mundur. Ya, kalau 2 bulan ini saya melihat juga, ya, selain para pendahulu kita yang berani memberitakan Injil, dan saat ini kalau kita melihat zaman ini beda di zaman pendahulu kita, dan kita melihat bentuk penginjilan saat ini berbeda dengan kota dengan desa-desa. Desa masih mending, ya, kita masih menjumpai keluarga, kita masih dibuka pintu, misalkan untuk kita masih bisa berbicara, masih ngobrol. Tapi kalau di kota, kita yang pendatang, kita yang perantau, kita tidak bisa dengan seenaknya masuk ke rumah orang. Nggak apa-apa sih kalau saya dan saudara punya komunitas yang sangat cukup luas. Kalau punya komunitas, Anda punya kesempatan untuk berbagi. Minimal Anda berbagi artikel, ya, berbagi traktat untuk mereka. Tapi kalau tidak ada, wah. Dan kalau misalkan di lapangan pun, ya, saudara-saudara sekalian, kalau di saat ini, coba bayangin, kita datangin rumah, antara pagar dengan pintu rumah itu jauh. Ya, kalau di kota, kalau antara pagar rumah dengan pintu rumah, kita mesti teriak dulu. Tidak langsung ketemu sama tuan rumahnya, kita ketemu dulu satpamnya, mau apa. Dalam kondisi seperti ini, banyak tantangan yang kita hadapi. Misalkan, orang tidak sembarang bertemu dengan kita karena situasi, misalkan karena COVID, modus, ya, karena dalam pikiran manusia seperti itu, apalagi kota besar, ya, apalagi para pendatang. Terus, ya, pasti dan saya dan saudara akan sudah belajar yang namanya skill dalam penginjilan, ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam, ya, kalau kita tidak punya kesempatan itu, pasti banyak cara untuk memberitakan Injil, ya. Bagi traktat, ya, bagi traktat itu sangat menguntungkan sekali, ya. Walaupun secanggih-canggihnya medsos, ya, pasti ada yang baca, ya, pasti ada yang baca traktat. Kalau 100 lembar Anda dan saya membagikan traktat di pasar lama, misalkan di tempat keramaian, pasti ada salah satu yang akan chat saudara. Dari 100 lembar. Kalau tidak ada yang chat, bagi lagi. Setiap Anda weekend. Misalkan di Tunas atau di mana. Dan karena tadi itu antara pagar dengan pintu rumah jauh, suara kita di bel-bel nggak dibuka, ya, karena takut mungkin. Anda nggak usah khawatir. Pasti setiap hari Anda ketemu orang. Misalkan di mall-mall. Di mall-mall, kalau di kota besar itu mall-mall. Ya, sekarang saya sendiri seperti di mall, hampir kalau weekend di mall, karena kita ketemu. Dipikir kita seorang marketing, seperti misalkan seperti ini, ya, saya bawa ini contohnya, ini sisa kemarin. Ya, ini kita di kafe-kafe, bukan kafe-kafe yang ini, kafe-kafe yang cukup, maksudnya ramai, yang cukup sopan gitu kan. Kita bagi traktat. Ingat loh, ya, dari 100 lembar pasti dibuka. Mereka buka. Serius, ya. Ketika Anda memberikan traktat ini, doakan Tuhan, pasti dia. Tapi ada saja yang buka. Justru
Ketika kita menemukan orang misalkan di mall-mall, tapi kita udah tahu ini orang Kristen, kita udah tahu gerak-geriknya. Mereka malah ada sesuatu dalam hati mereka. Ini anak Tuhan, ketemu anak Tuhan gitu kan. Anak-anak yang gereja seperti itu. Jadi mereka respon. Kalau di kafe-kafe itu kan sambil baca seperti itu, ngobrol suami istri seperti yang terjadi sebelumnya. Ya, ingat, dari 100 lembar yang Anda bagikan, pasti ada 1 orang 2 orang yang akan chat saudara. Kalau tidak, bagi lagi, sebarkan. Jadi ini kebanyakan di lobby soalnya tidak dibagi-bagi seperti itu. Oke, itu adalah nasihat. Yang kedua adalah siap sedia. Kemudian ya, siap sedia, baik waktunya baik, ya, baik itu waktunya tidak baik, siap sedia. Jangan hanya bergerak itu di saat senang-senangnya, di saat tidak pegang uang sama sekali. Kadang-kadang itu terjadi bagi seorang ya pelayan Tuhan ya. Saya bukan saya tidak mengasumsikan saudara-saudari, tetapi ya bukan hanya kepada para pelayan Tuhan atau apa. Kita semua yang punya kerinduan itu, ya, orang percaya, misalkan baru bergerak, misalkan di saat ada uang ongkos ke sana kemari, misalkan ada uang minum, misalkan, wah. Tetapi di saat tidak ada misalkan uang, terus kita bingung, kita mau kemana gitu loh. Nggak ada, kita pesan Grab nggak ada bayarin misalkan. Kita mau ke tempat ini, tidak ada bayaran. Apakah itu sesuatu hal yang membuat Anda tidak mau menginjil, tidak mau memberitakan Injil? Wah, kalau itu yang membuat Anda tidak mau bergerak, bertindak untuk itu, maka itu sia-sia. Ya, maksudnya apapun jenis musim, tetap Anda lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga adalah, sebenarnya kita akan sedikit maju ke yang ketiga ini adalah, kalau kita melihat itu adalah, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, kalau kita melihat di bahasa aslinya, ya, bahasa aslinya itu adalah, oke, di bahasa aslinya itu kalau kita melihat di itu, akairos, ya, eukairos, akairos, itu berbicara tentang musim tadi. Sedangkan kalau kita melihat di selanjutnya ada eleikon. Eleikon itu apa? Eleikon itu kalau saya membaca di kamus Yunani, eleikon itu adalah menyatakan. Di sini kan menyatakan kesalahan, menegur. Tetapi menyatakan kesalahan itu bukan hanya kita menyatakan, kamu salah, doktrinmu salah. Tidak seperti itu. Tetapi yang Rasul Paulus jelaskan, menyatakan kesalahan, menegur itu, menyatakan kesalahan itu, ada, kita punya dasar. Maksudnya begini, menyatakan eleikon, meyakinkan. Anda meyakinkan orang itu karena Anda punya dasar. Anda meyakinkan orang itu, saya meyakinkan orang karena saya punya dasar. Kalau saya menyatakan kesalahan orang itu, saya kasih bukti. Kalau saya menyatakan secara doktrinal, maka saya akan menyatakan doktrin yang benar. Kita kritik, namun ada solusinya. Tapi kalau kritik tidak ada solusinya, itu kacau. Tapi kita mengkritik, kita punya solusi. Jadi kalau Anda saat ini setelah saya khotbah nanti, Anda boleh kritik saya ya. Tapi harus ada solusinya. Begini, nah, tadi suaramu besar tadi. Intonasimu, artikulasimu kurang. Solusinya apa gitu loh. Ya. Tadi ayatnya baca bahasa Yunaninya tadi salah, kurang huruf 1. Kasih solusinya. Ya. Jadi sama, menyatakan kesalahan. Eleikon, meyakinkan. Anda meyakinkan orang itu karena punya dasar. Pasti saat ini Anda punya dasar. Dasar yang kokoh. Dasar yang kuat. Jadi dengan adanya dasar ini,
Anda berani, punya mental. Jadi kalau orang yang tidak punya dasar yang kokoh, saudara-saudari sekalian, takut-takut. Seperti yang tadi mission trip yang saya katakan tadi, yang dilakukan oleh tetangga kita. Mereka tidak bisa mengkritik. Mereka tidak mampu mengkritik. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Takut akan dimarahi. Seperti itu. Itu elekon. Jadi tadi 5 perintah Rasul Paulus kepada pembela kebenaran. Jadi di situ saya ulang kembali, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saya satukan, satu kesatuan. Ya, itu suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pemberita firman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukan hanya seorang pengkhotbah saja yang harus memberitakan firman, tidak, tapi kita semua, ya semua. Ingat tadi itu, kalau kenapa kita semua? Jadi pasti orang yang sudah mengenal kebenaran pasti punya kerinduan itu, ya, kerinduan yang begitu. Seperti Rasul Paulus tadi, dia menuliskan surat terakhir ini bersifat personal, bersifat pribadi, supaya harapan itu dapat tercapai kepada jemaat di Efesus. Kerinduan apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada 2 tantangan dari luar dan dari dalam yang akan mereka hadapi oleh jemaat di Efesus. Jadi 5 perintah Rasul Paulus kepada pembela kebenaran. Walaupun hanya 2 yang saya sampaikan, tetapi di situ nyatakanlah kesalahan itu tegurlah, itu satu kesatuan, ya, biar cepat satu kesatuan. Karena kalau elekon itu meyakinkan orang, sekali lagi meyakinkan orang, karena kita punya dasar yang kokoh dan kuat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita tetap semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Jangan sampai kita mundur, terus maju. Minta Tuhan supaya Anda diberi kerinduan. Kadang-kadang dengan hati yang sangat keras itu, waduh, saya tidak mau melayani Tuhan. Wah, ikut arus aja. Kadang-kadang seperti itu loh, ya. Dulu saya seperti itu waktu saya S1 di luar itu. Yang penting saya ikut arus saja. Tapi kalau sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, pasti ada yang namanya kerinduan itu untuk melayani Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ada 5 nasihat, ada 5 perintah Rasul Paulus kepada pembela kebenaran, kepada kami pada saat malam hari ini, supaya kami bisa memberitakan firman Tuhan, firman yang murni. Berikan kami kemampuan mental, berani untuk memberitakan Injil, baik itu waktunya baik itu waktunya tidak baik. Tuhan, kami merindukan, berikan kami kemampuan. Pertemukan kami jiwa-jiwa, supaya kami bisa berbagi tentang berita Injil ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.